Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 186. Sering kita dengar, bahkan bisa jadi sering kita baca. Bapak dan ibu-ibu, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, apa katanya? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Pernah kami dalam suatu perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza alawna kabbarna. Jika kami menaiki tempat ketinggian, atau jika kami turun dari ketinggian, kami angkat suara kami tinggi-tinggi. Alawna kabbarna. Ketika kami mendaki atau naik, maka kami tinggikan suara kami. Lalu ketika itu Rasulullah menegur. Apa teguran beliau? Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, kasihani dirimu, pelankanlah suaramu. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena sesungguhnya kamu itu tidaklah menyeru, tidaklah berdoa atau memohon kepada zat yang gaib, yang tidak hadir, atau kepada yang peka, yang tuli. Walakin, tetapi kamu berdoa kepada Sami'an Basira, kepada yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Abu Musa selanjutnya, Thumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku. Di waktu itu aku sedang mengatakan atau sedang mengucapkan dalam diriku sendiri, la haula wala quwata illa billah. Kata beliau kepadaku, ya Abdullah bin Qais, Qul la haula wala quwata illa billah. Katakanlah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun, perbendaharaan daripada perbendaharaan surga. Hadis ini sebagaimana disebutkan tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu, ada beberapa hal yang kita garis bawahi dalam hadis ini. Mudah-mudahan dapat petunjuk kita daripada hadis ini. Yang pertama, Abu Musa, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, mengatakan, dalam perjalanan atau dalam satu safar,
Kadang akan menaik, kadang akan menurun. Sewaktu itu para sahabat berzikir dengan mengeraskan suara. Salah satu zikir yang mereka ucapkan adalah Allahu Akbar. Tetapi mereka meninggikan, mengangkat suara. La nas'udu syarfan wala na'lu syarfan wala nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bitakbir. Tidaklah kami naik dan mendaki, dan tidak pula kami turun ke suatu lembah, melainkan kami tinggikan suara kami lalu kami ucapkan takbir. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar begitu. Lalu Nabi berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, arbi'u ala anfusikum. Nah, kata-kata ini ada yang mengatakan maknanya adalah kasihanilah dirimu. Itu urfuqu bi anfusikum. Kasihanilah dirimu. Ada juga dalam tafsir lain, rendahkan suaramu. Kedua-duanya sama-sama tercantum dalam kitab syarahan dan kitab bahasa. Yang pertama bermakna kasihanilah dirimu dalam artian jangan berteriak-teriak begitu. Penat-penat berteriak saja. Penat-penat meninggikan suara. Sebab Allah itu tidak peka. Dia tidak tuli, dia tidak jauh. Untuk itu janganlah kamu berteriak-teriak seperti itu. Jadi kalimatnya kasihanilah dirimu. Yang kedua maknanya urfuqu. Apa itu urfuqu? Berlaku lemah lembutlah. Haluslah. Kalau bahasa kami, jangan menangik-dangik seperti itu. Tahu menangik-dangik. Majan-najan. Mengarih-ngarihan suara. Urfuqu, kasihanilah dirimu sendiri. Dan rendahkanlah suaramu. Sebab, kata beliau, kamu itu tidaklah menyeru, tidaklah berdoa, memohon, berzikir kepada yang asam, kepada yang tuli, yang peka, juga kepada yang tidak jauh, dia maha dekat. Kamu menyeru kepada yang maha dekat, maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan. Maka berdasarkan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Sebenarnya kita tidak diajari untuk berzikir itu mengeras-ngeraskan suara. Kecuali ketika mengajar dan ketika belajar atau mengajarkan. Maka ketika itu menurut beberapa pendapat boleh kita mengeraskan suara. Diiringi oleh yang lain atau bersama-sama sampai dapat. Demikian salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dibolehkan berzikir, mengeraskan suara, atau yang di depan mengumando, lalu diiringi sampai paham, sampai dapat, sampai hafal. Kalau sudah selesai. Itu salah satu alasan kenapa ada yang membolehkan setelah salat itu berzikir bersama-sama. Dituntun dan bimbing supaya orang yang tidak paham, yang tidak tahu mengerti, sehingga hafal.
Umumnya, walaupun tidak semua, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, di MDA, pada didikan subuh, begini cara mengajar anak supaya dapat bagi mereka dan semangat. Kalau tujuannya sampai situ, barangkali diizinkan. Di luar daripada itu, khawatir kita masuk ke dalam teguran ini. Apa tegurannya? Wahai sekalian manusia, kasihanilah dirimu. Jangan berteriak-teriak seperti itu, merakiak-rakiak, menangik-nangik seperti itu. Karena kalian bukanlah berzikir, bermohon atau berdoa kepada yang peka, yang tuli, yang jauh. Kalau bahasa awak, ya panik-panik saja tu, mahabi-habian suara. Kecuali yang tadi, dalam beberapa ayat juga disebutkan seperti itu. Wabtaghi baina zalika sabila. Ambil jalan tengahnya. Tidak keras, tidak lembut sehingga tidak terdengar. Tidak keras, tinggi, tidak slow, tidak lembut sehingga tidak terdengar. Terdengar hendaknya di telinga masing-masing. Lebih-lebih tidak boleh. Kalau di samping kita, di dekat kita ada juga orang yang sedang berzikir, sedang berdoa, atau sedang baca Quran, atau sedang salat. Ini pernah Nabi tegur ini. Suatu kali Nabi SAW sedang beriktikaf. Iktikaf kan berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah, mendekatkan ke diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal ibadah, amal saleh. Biasanya beliau kalau i'tikaf di masjid, Rasulullah itu memakai tabir. Tabir seperti namanya cry, seperti cry. Lalu terdengar bagi beliau ada orang mengeras-ngeraskan bacaan dalam salat satu sama lain. Agak mengganggu. Maka ketika itu beliau singkapkan cry atau tabir itu, buka. Beliau julurkan kepala keluar. Tahu menjulur? Menjulur. Jadilah, walaupun mencogok dengan menjulur itu berbeda. Kita pakai itu supaya jangan kita adu pula. Lalu teguran beliau kepada orang banyak, janganlah satu sama lain mengeraskan suara. Ala inna kullakum munajin rabbah. Intinya, masing-masing kamu, masing-masing kita akan sama-sama berbisik, sama-sama bermohon, sama-sama berdoa kepada Allah. Itu jangan saling mengatasi suara, jangan saling mengatasi suara. Kira-kira begitu intinya. Kenapa? Karena suasana ketika itu suasana sedang dalam masjid, orang juga ada yang salat, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Kalau satu sama lain meninggikan suara atau perang suara, kekhusyukan, fokus, perhatian kepada zikir masing-masing, mengakibatkan kacau balau. Saya pernah mengalami ini. Entah saya yang kurang khusyuk,
entah kurang fokus, kurang perhatian di satu tempat di mana saya di situ mengajar dulu tanpa menyebutkan tempat itu. Sebab kalau saya sebutkan tempat itu tidak bagus. Cuma saya mengajar di situ dulu, lama. Ketika saya terlambat datang salat, 1 rakaat tidak salah, terlambat datang. Setelah salat, biasa imam mengeraskan suaranya dalam berzikir, mengumandau, juga dalam berdoa, pakai mic. Barangkali saya yang kurang fokus atau kurang khusyuk. Ketika beliau berdoa itu teriringi doanya itu. Ini doa-doa Al-Quran. Memang mengganggu atau bisa menghilangkan perhatian kita kepada apa yang sedang kita lakukan. Dia keras-keras membaca doa, lalu diaminkan. Saya ketika itu memahami saya yang kurang, tapi tetap saya diskusi lagi kepada Ustadz Imam itu. Diskusinya begini, diskusi enteng saja. Menurut saya terganggu. Tetapi saya tidak ada mengganggu Anda. Saya tidak ada mengganggu Ustadz. Untuk itu Ustadz jangan mengganggu saya. Mengganggu apa? Iya mengganggu lah. Saya sedang salat, Ustadz keras-keras. Sementara saya salat tidak keras-keras kan? Ini supaya imbang. Hormati saya. Agak bersetegang juga. Cuma kami tidak saling menyalahkan, cuma adu seperti itu saja. Mari kita sama-sama buka pelajaran lagi, kita tanya lagi, bukankah kita dalam masjid ini saling menjaga kekhusyukan dalam beribadah. Dan akhirnya kita baca, kita pelajari memang dalam situasi saat waktu beribadah, siapapun yang berzikir, berdoa, baca Quran jangan keras-keras. Karena situasi waktu beribadah. Ada orang sedang salat. Nah kan, ada sedang salat. Mengganggu dia. Ada sedang berdoa, ada sedang berzikir. Kecuali di waktu tidak saat dan ketika itu orang sedang beribadah. Sehingga Nabi dulu menegur seperti itu. Masing-masing kita ini kan sedang bermunajah, sedang berdoa, sedang memohon, sedang mengadu, sedang berdialog, berbisik dengan Allah. Untuk juga sesama kita saling meninggikan suara. Itu pula yang beliau tegur ketika sahabat dulu mendaki. Kita kan ketika mendaki, ketika menurun ada zikirnya, takbir dan tasbih, kan begitu kan? Mendaki Allahu Akbar, menurun Subhanallah. Apakah mendaki itu dengan berjalan kaki, dengan kendaraan, atau ketika pesawat landing, take-off, saya tidak tahu. Saya bahasa kita salah. Ketika pesawat mendaki ke atas, kita kan bertakbir. Pesawat bukan mendaki jalan, Bu. Tapi dia tetap mendaki ke atas kan? Kita takbir. Kau atas tasbih. Nah, sahabat-sahabat ketika itu dalam perjalanan memang begitu. Makanya saya langsung kutip, saya bacakan itu supaya jangan saya salah tadi. Hadis sahih riwayat Bukhari, juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Langsung saya kutip di kitab asli. Kata sahabat Nabi itu, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, illa rafa'na aswatana bitakbir. Tidaklah kami mendaki dan tidaklah kami menurun, melainkan kami tinggikan suara kami dalam mengucapkan takbir. Ditegur Rasulullah. Itu bukan saat beribadah, bukan saat di masjid, tapi di saat di mana di tempat lapang, tempat terbuka, tidak ada orang beribadah, tidak ada orang baca-baca lain. Tetap beliau tegur. Kenapa beliau tegur? Ini masalahnya. Yang kalian kepadanya berdoa, mengadu, berzikir itu, ya tidaklah
peka, tidaklah jauh, tapi adalah yang maha dekat. Inni qaribun wa idza sa'alaka ibadi anni, ini qaribun, saya sangat amat dekat. Qarib, kata para ahli bahasa, itu mubalaghah namanya. Qarib maknanya amat sangat dekat sekali, sangat dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Untuk itu kalimat tadi, bahwa ada yang mengatakan arbi'u anfusakum atau irba'u, bisa dibaca keduanya seperti itu. Kalau irba'u maknanya urfuqu, lemah lembutlah, haluslah, jangan keras-keraslah. Kalau arba'u dengan fathah, kasihanilah dirimu. Kedua-duanya terpakai makna seperti itu. Ini satu pelajaran kita. Saya tidak akan memperdebatkan hukum berzikir keras-keras, karena sudah banyak disampaikan oleh para ustadz, para guru kita, dan itu tidak bidang saya. Bidang saya tidak berdebat, bidang saya menjelaskan. Apa hukumnya? Tanya kepada guru kita. Saya hanya menjelaskan bahwa suatu saat sahabat ditegur Nabi. Di saat lain ketika di masjid, Nabi juga tegur. Tapi juga pernah sahabat-sahabat mengeraskan suara berzikir. Maka itu dipahami untuk mengajar dan beritahu. Sebagai Nabi juga pernah dalam salat-salat tertentu yang tidak jahar, tapi beliau keraskan bacaan. Kata para ulama untuk mengasih tahu kepada jamaah, perumpamannya ini bacaannya. Beliau pernah mengeraskan, tidak terus, sekali-sekali mengeraskan bacaan zuhur. Di rakaat ketiga, keempat, beliau baca ayat. Untuk menjelaskan kepada kata para ulama, menjelaskan boleh di ayat ketiga, keempat itu baca ayat. Jadi dalam momen tertentu, dalam waktu tertentu, peristiwa tertentu, keadaan tertentu, kita boleh mengeras-keraskan bacaan tertentu untuk memberitahu dan mengajarkan. Tapi menangik taruhnya tidak rencak lah. Tahu menangik? Allah, Bismillah, Subhanallah, Rabbana. Dalam salat itu kan orang bisa jadi terganggu lah. Ada tabiat namanya. Kalau bahasa kami kulike. Tahu kulike? Atau. Bagus. Sakampung gitu. Lah menjadi kebiasaan. Lah kakobe. Kakobe. Allah. Bismillah. Malik. Rabbana. Kebiasaan. Kalau sebatas itu masalah, tapi orang lain bisa terganggu misalnya. Kadang-kadang orang memang hatinya juga sudah kurang juga kepada kita kan. Terganggu. Kakobe, kakulike itu memang harus dilatih. Sabana dilatih diri untuk ingat-ingat ini salah ini tidak benar ini. Salah tidak benar ini. Saya juga pernah salat di beberapa masjid. Salah satu tempat masjid yang sering saya ceramah di situ, 2 kali seminggu saya ceramah di situ, subuh, tanpa menyebutkan masjidnya. Ada orang yang sehabis salat itu, dia imam tidak, tapi jamaah saya, tapi selalu mengeraskan bacaannya. Ada orang yang tidak senang dengan dia. Saya perhatikan ada yang melihat, selalu melihat, tapi dia tidak sadar bahwa dia dilihat orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kebiasaan seperti itu. Ini satu pelajaran. Yang kedua begini. Nah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur para sahabat dengan kata-kata, kasihani dirimu, rendahkan, pelankan, haluskan suaramu, karena kalian bukan menyeru berzikir, berdoa kepada yang jauh, yang peka atau yang tuli, tapi kalian ketika ini berdoa, bermohon, meminta, menyeru kepada yang maha dekat, maha mendengar, maha melihat. Lalu setelah itu kata Abu Musa al-Asy'ari dalam hadis riwayat Imam Muslim juga sebagaimana riwayat Imam Bukhari, "Tsumma ata alai."
Kemudian Nabi mendatangiku. Nabi mendatangiku. Sementara ketika itu wa ana aqulu fi nafsi, saya mengucapkan di dalam diri saya, dalam hati saya, tidak saya keraskan ucapan la haula wala quwata illa billah. Kata Abu Musa, saya ketika itu sedang membaca la haula wala quwata illa billah, la haula billah. Sementara yang lain mengeras-keraskan suara membaca takbir. Nah, ketika saya yang sedang membaca itu, Rasulullah datang. Kata beliau kepadaku, ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais. Kul. Katakanlah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun. Karena ucapan ini adalah kanzun. Kanzun maknanya perbendaharaan. Dia adalah simpanan perbendaharaan min kunuzil jannah. Daripada perbendaharaan dan simpanan-simpanan surga. Itu kata Nabi kepada dia. Mari kita jelaskan sedikit. Menjelang pulang. Kita mengajikan menjelang pulang. Baik pulang dan sebentar atau pulang selama-lamanya. Innaha kanzun. Kalimat ini adalah kanzun. Kalimat apa? Hauqalah. Nama daripada la haula wala quwata illa billah itu adalah hauqalah. Kan itu namanya itu. Sama dengan nama bismillah, namanya bismillah itu namanya basmalah. Kalau alhamdulillah, hamdalah, hayya ala shalah. Hayya ala shalah, falah hayya ala tin namanya. Hasbiyalah, hasbalah. Kalau auzubillah, isti'adzah. Jadi masing-masing akan bernama. Nah, nama daripada la haula wala quwata illa billah hauqalah. Hauqalah. Ha, waw, qaf, lam dan ta marbuta hauqalah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha sesungguhnya hauqalah ini atau kalimat ini yaitu la haula wala quwata illa billah kanzun. Adalah salah satu kanzun. Salah satu perbendaharaan atau simpanan min kunuzil jannah, dari berbagai macam perbendaharaan dan simpanan surga. Para ulama menyebutkan dan menjelaskan, antara lain kita sarikan dan kita ramu-ramu dari berbagai macam uraian. Juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa pahala, ganjaran atau balasan daripada ucapan ini disimpan, dijadikan simpanan atau kacio. Kacio kecia. Disimpan pahalanya, ganjarannya, balasannya. Bagaimana orang menyimpan barang berharga. Karena bacaan dan ucapan ini. Sebagaimana orang menyimpan barang-barang yang bermutu, barang-barang yang berharga, barang-barang yang bernilai. Dalam pemahaman pertama ini berarti kanzun min kunuzil jannah. Ucapan ini adalah simpanan atau perbendaharaan daripada simpanan surga atau perbendaharaan surga. Maknanya itu adalah siapapun yang membaca ini, setiap kali dia baca itu, dia ucapkan itu, dia sudah punya simpanan. Simpanannya bukan sembarang, simpanannya di surga. Tempat menyimpan saja di surga.
sangat tinggi nilainya, sangat bermutu, sehingga disimpan. Dan itu menjadi simpanan perbenaran nanti bagi si pengucapnya. Nanti akan dia terima hasilnya di surga sana. Untuk itu perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Perbanyak mengucapkan aktiru. Perbanyak olehmu mengucapkan min qawli la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis lain. Tuh, sedikit lagi waktu kita. Karena saya sudah melihat jam dan di sana pun sudah melihat jam. Sama kita kan? Yang kedua maknanya ini menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa ganjaran balasan atau pahala yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang mengucapkan ini sangat-sangat istimewa dan sangat-sangat berharga, bermutu dan bernilai. Sehingga Allah sendiri yang menyimpankan pahalanya, menyediakan tempat simpannya di surga. Kenapa begitu? Karena kalimat ini kalimat pernyataan, ya, kalimat pernyataan seorang hamba bahwa dia tidak bisa apa-apa kecuali bisa apa-apa dengan adanya Allah. Intinya begitu. Dia tidak berdaya, dia tidak kuasa, dia tidak mampu, dan dia tidak bisa. Dan suatu pengakuan semuanya datang daripada Allah. Dan memang pada hakikatnya begitu. Kepintaran, kecerdikan, kehebatan, kekuasaan, kekayaan, daya upaya, usaha kita, semuanya tidak ada. Semuanya adalah anugerah dia. Semata-mata anugerah. Ketika kita datang salat, tadi kan kita baca hayya 'alas shalah wal falah. Kenapa jawabannya la haula wala quwata illa billah? Ulama menjelaskan karena kita pun tidak akan bisa datang ke tempat salat kalau Allah tidak anugerah kita haul dan quwah. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, apa kata beliau dalam memahami ini? Bahwa la quwata itu maknanya wala quwata ala ta'atihi illa bi ma'unatih. Tidak ada kekuatan sedikit pun juga untuk melaksanakan suatu ketaatan, walaupun ketaatan sedikit pula, kecuali dengan ma'unah, pertolongan Allah, baru bisa. Kita datang ke masjid, berapa langkah kita datang, dan kita duduk di masjid. Tidak ada kita punya kekuatan sedikit pun untuk melakukan ketaatan itu, sedikit pun tidak. Termasuk ketaatan yang sedikit pun tidak mampu kita. Kecuali juga dengan ma'unah, bantuan pertolongan Allah. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa si hamba tidak bisa apa? Dia sadar bahwa dia lemah. Inilah kalimat yang meruntuhkan kesombongan, keangkuhan, keongehan, kecongkaan, ketakaburan, kira-kira begitu. Sehingga siapa yang mengucapkannya dengan penuh pemahaman dan kesadaran diri, ya, pemahaman dan kesadaran diri, tentu terlebih dulu dia mengerti ini kalimat, maka menjadi istimewa lah dia. Nilai pahala ganjaran itu tidak sama. Saya ingatkan kepada kita semua bahwa suatu nilai, suatu pahala ganjaran tidak sama kita. Kita duduk di sini saja, nilai kita tidak sama. Semenjak daripada niat sudah menentukan nilai kita. Niat, motivasi, tujuan, maksud, keinginan kita ke sini tidak sama. Tidak sama. Berbeda. Apa yang mendorong kita ke sini kan tidak sama.
Dan apa yang menyebabkan kita bertahan di sini juga tidak sama. Tentu juga nilai tidak sama. Jauh dekat kita ke sini juga tidak sama. Mendengar atau tidak mendengar juga tidak sama nilainya. Fokus tidak fokus juga tidak sama. Mengerti tidak mengerti juga tidak sama. Maka nilai tidak sama. Tapi nilai awal sudah ada 10. Bi asyri amtalia, 10 nilai. Dan bisa bertambah-tambah nilai itu 700. Bahkan adhafan katsirah. Bisa berlipat-lipat ganda nilai. Tergantung sejauh mana orang itu mengamalkan suatu amalan ketaatan. Makanya tidak sama. Allah persiapkan nilai awal 10. Ada yang dapat 10 saja, ada yang 700, ada yang lebih. Bahkan ada yang tidak ada, karena niat tidak benar. Tidak ikhlas. Motivasinya, tujuannya, maksudnya tidak ikhlas. Tidak ada nilainya. Hanya untuk pamer, hanya untuk tampil, hanya untuk dilihat orang, hanya untuk promosi, tidak ada nilainya. Makanya, kalimat ini begitu sangat istimewa sehingga dijadikan simpanan surga. Nah, jadi dua pokok itu pembahasan kita pagi hari ini sesuai dengan hadis Bukhari Muslim. Pertama, tentang kasihani dirimu, kata Rasulullah. Lemah lembutlah dalam berzikir. Kalian berzikir itu kepada Allah itu untuk didengar orang, kan bisa begitu kan? Yang kedua, keistimewaan la haula wala quwata. Mudah-mudahan dapat saya pahami dan kita juga memahaminya. Diakhiri dulu sebentar dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.